gantung. Halo guys, balik lagi sama Gowring. Gimana kabar kalian? Baik-baik aja ya kan? Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan rekap alur cerita Donghua Throne of Steel alias Perjalanan Putra Cahaya Long Hao Chen. Buat teman-teman yang baru gabung, Mimin saranin nonton dulu pembahasan bagian sebelumnya supaya kalian gak gagal paham. Linknya ada di kolom deskripsi ya guys ya. Oke lah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Meskipun Sing Sai'er bersama Long Hao Chen berhasil menemukan posisi Dewa Iblis Pilar 68, serta membunuhnya dengan satu kali serangan, tapi hal tersebut tidak berakhir begitu saja. Pasalnya menurut informasi, Dewa Iblis tersebut memiliki kemampuan rahasia menghidupkan kembali jiwanya. Dan benar saja ketika Sai'er baru saja mengatakan hal itu, sang Dewa Iblis tiba-tiba saja menggunakan teknik pengorbanan untuk menjebak mereka berdua. Walaupun Hao Chen dan Sai'er mencoba untuk menyerang dan menghancurkan formasi tersebut, namun sayangnya hal itu percuma saja, di mana formasi yang dia ciptakan mampu menyerap segala jenis kekuatan. Bukannya takut mendengarkan ancaman tersebut, Long Hao Chen lantas menyarankan Sai'er membunuh tubuh aslinya, sehingga memaksa Hao Chen mendekati formasi terlarang. Dan untungnya ketika Hao Chen berada dalam posisi tertekan, Sing Sai'er dengan cepat membantunya. Melihat mantra terlarang dapat menyerap kekuatan spiritual, Sai'er beranggapan jika Si Udin pastilah memiliki kelemahan. Oleh sebab itu, Hao Chen bersama Sai'er kembali mencoba menyerang serta menghabisi para monster di tempat ini. Si Udin menegaskan, selama teknik pengorbanan tetap melindungi area ini, maka duo bucin tidak akan pernah bisa menemukan tubuh aslinya, sehingga dia langsung membangkitkan para monster untuk bersiap-siap dalam mode pertempuran. Melihat dan mendengar hal itu, Long Hao Chen tiba-tiba saja teringat dengan kejadian di masa lalu ketika memasuki area Eternal Tower, di mana dirinya pernah mendapatkan teknik gelombang cahaya. Dan setelah mengingat hal tersebut, Hao Chen lantas mencoba keberuntungannya melepaskan teknik yang sama. Meski gelombang cahaya berhasil memaksa tubuh Si Udin menunjukkan diri, serta menyombongkan diri kalau duo bucin tidaklah mungkin bisa membunuhnya, tapi Sai'er yang udah kesel banget ngedengerin bebacot Si Udin, secara paksa melepaskan teknik Dewa Kematian bentuk pertama. Sedangkan Hao Chen kembali menggunakan tebasan cahaya untuk menghancurkan ratusan mayat, sehingga Udin tidak lagi memiliki kesempatan bersembunyi di tubuh lain. Tepat di momen ini, ketika Si Udin dalam posisi lengah, serta masihlah kebingungan bagaimana mungkin Hao Chen dapat menemukan titik kelemahan ritual pengorbanan, Sing Sai'er lantas memanfaatkan hal tersebut mengaktifkan teknik 7 kemutlakan Dewa Kematian. Dikarenakan situasi di area ini sudah aman terkendali, serta Wang Yuan juga telah tiba dan menyelamatkan aliansi dari klan iblis, Hao Chen bersama Sai'er memutuskan kembali ke wilayah perbatasan medan perang. Sesampainya di ruangan, meski Dewi Perang mengucapkan permintaan maaf karena datang terlambat, dan hanyalah bisa mempertahankan satu benteng saja yang memiliki energi spiritual, namun Ketua Qin tidaklah mempermasalahkannya, di mana ternyata Jenderal Ye pernah meramalkan sebuah kehancuran di wilayah perbatasan kuil warrior.
Ketua Qin lantas melanjutkan, selain jenderal perang sendiri pernah mendapatkan kekuatan dewa raksasa dan bahkan memenangkan pertempuran dengan kekuatan ilahi, tapi setelah pertempuran tersebut, sang dewa raksasa harus kembali tertidur sampai kuil aliansi warrior menemukan pewaris untuk membangkitkannya. Itulah alasannya, dewa raksasa meminta Jenderal Ye menciptakan batu energi, sehingga sementara waktu bisa melindungi benteng aliansi. Mendapati penjelasan tersebut, serta sebelum pergi meninggalkan kuil warrior, Dewi Perang lantas bertujuan untuk melakukan banyak hal. Melihat para tetua bersama prajurit elit berkumpul di halaman batu spiritual, Tete Yuan lantas menarik sebuah kristal dari pilar spiritual dan menambahkan berkah dewa raksasa untuk memperkuat energi batu peninggalan Jenderal Ye. Selain para prajurit merasakan energi spiritual di tubuh mereka meningkat pesat, Wang Yuan sendiri ternyata sudah mengukir kekuatan dewa raksasa di dalam kristal, sehingga di masa depan tempat ini akan terus memberikan kekuatan serangan ataupun pertahanan sebanyak 20%. Merasa cukup puas dengan apa yang diberikan Wang Yuan, Ketua Qin lantas mengumumkan, sebagai orang yang memiliki garis keturunan dewa raksasa, Tete Yuan langsung dinobatkan menjadi pemimpin berikutnya kuil warrior. Malam harinya, di saat Lauren mengajak rombongan Yuan menikmati secangkir teh di dalam ruangan, Ketua Qin tiba-tiba saja menghampiri Hao Chen serta memberikan 1 juta poin kontribusi, dengan alasan kalau semua ini sebagai penghargaan karena telah membantu menyelamatkan perbatasan. Pasca kepergian dua tetua, melihat Zhang Fang bersama Yuan pergi meninggalkan ruangan, pesulap hijau lantas beranggapan, apakah mereka berdua sedang membicarakan urusan penting. Merasa kepo dengan hal itu, baik Hao Chen, Sai dan Lin Xin bergegas menyusul 2 orang tersebut. Tidak berselang lama, sambil menguping percakapan Wang Yuan bersama Zhang Fang, Lin Xin tanpa sengaja mendengar ucapan mereka, di mana ternyata Zhang Fang sudah berada di kuil warrior selama 1 tahun penuh demi orang yang dia cintai. Sementara itu, dikarenakan misi Zhang Fang melindungi kuil warrior telah berakhir, Tete Yuan lantas bertanya apa tujuan selanjutnya. Apakah dia akan segera kembali ke kuil kesatria? Zhang Fang menegaskan, dirinya ingin tinggal di sini, meskipun hanya dalam waktu singkat, akan tetapi dia sudah terlanjur cinta dengan Wang Yuan dan menyukai orang-orang kuil prajurit. 你要留在战士殿？放哥这是在表白吧？也喜欢上了战士殿，但我已经喜欢上了战士殿，只有短短1年，365个日夜，我想留在战士殿。 Sambil menggenggam tangan Zhang Fang, Tete Yuan terlihat mengutarakan isi hatinya. Selain dia juga berharap Zhang Fang bisa tinggal di kuil prajurit membantunya mengelola pasukan, Wang Yuan juga memberikannya kepercayaan untuk mengatasi setiap masalah nantinya. Meski Zhang Fang merasa bahagia mendapatkan kepercayaan dari Yuan, tetapi dia tidaklah mengetahui apa sebenarnya yang ingin dikatakan Wang Yuan. Sambil pasang wajah imut, si Tete mengatakan, jika dia sangatlah gembira bisa menghabiskan waktu 1 tahun penuh berjuang bersama Zhang Fang dan tiba-tiba... Akibat ulah dari pesulap hijau yang pengen ngadain momen romantis, Wang Yuan jadi enggak fokus ngedengerin curhatan isi hati Zhang Fang, sehingga membuatnya mengucapkan hal lain, di mana Zhang Fang berharap kalau Yuan bisa menyelesaikan ujian dan kembali dengan selamat. Di tengah-tengah percakapan ini, dikarenakan tetua Lauren terlalu banyak minum es jus, bahkan membuatnya tidak lagi sanggup berdiri, dia lantas memanggil Yuan untuk membangunkannya. Waduh, ini orang rese juga ya guys ya, ganggu momen romantis aja ya kan. Di waktu yang sama, ketika Wang Yuan telah melakukan tugasnya, Hao Chen lantas mengatakan jika mereka akan berangkat besok pagi.
Namun sebelum itu, sang kapten menyarankan seluruh anggota bergerak membentuk sebuah kelompok demi mencegah perhatian klan iblis dan sebisa mungkin menghindari pertarungan. Lin Xin bersama Han Yu ditugaskan untuk pergi ke wilayah Zan dan bertemu dengan botak Saitama alias Sima Xian. Sedangkan Hao Chen bersama Sai Er dan Wang Yuan akan pergi menjemput Chen Yinger. Sesampainya di hutan selatan kuil jiwa, Yuan bersama Hao Chen dibuat terpukau melihat pemandangan di sekitar hutan. Selain merupakan tempat yang disukai Chen Yinger, para binatang yang tinggal di sini juga sangatlah ramah. Di tengah-tengah perjalanan tersebut, menyaksikan keanehan seseorang tiba-tiba saja menutupi dirinya, serta langsung tancap gas meninggalkan area hutan. Long Hao Chen beranggapan kalau orang tersebut pastilah sedang menyembunyikan sesuatu. Oleh sebab itu, dia segera mengikuti orang tersebut dan ternyata... Walaupun kedatangan tim Hao Chen sempat mengejutkan dua penjaga, namun setelah jagoan kalian menjelaskan tujuannya untuk membawa Chen Yinger kembali, serta menunjukkan sebuah token perintah dari kuil kesatria, dua penjaga tersebut pada akhirnya mempersilahkan Hao Chen memasuki ruangan yang sudah ditentukan. Tidak berselang lama, ketika Yuan merasa bosan karena terlalu lama menunggu, seorang pelayan wanita terlihat menghampiri Long Hao Chen, serta menyampaikan perintah kalau tuan putri mereka sedang tidak bisa diganggu sementara waktu. Mendengarkan percakapan itu, Wang Yuan jelas menolaknya, dengan alasan jika Chen Yinger tidaklah pernah mengatakan hal seperti itu, sehingga memaksa Tete Yuan bersama Sai Er mengambil tindakan. Meskipun sempat dihadang oleh para penjaga, namun karena Yuan memiliki sifat barbar, dia tanpa basa-basi langsung membuat kericuan di dalam ruangan. Terlepas dari kejadian barusan, Long Hao Chen dengan cepat menenangkan suasana dan menegaskan kalau kedatangannya hari ini bukanlah untuk memicu konflik antar kedua pihak, melainkan ingin bertemu dengan Chen Yinger. Si pelayan beralasan, karena meditasi Tuan Putri sangatlah penting bagi kuil jiwa, dia lantas menyarankan rombongan Hao Chen untuk cepat mungkin pergi meninggalkan area ini. Keesokan harinya, merasa janggal dengan informasi tersebut, serta menyadari sikap anggota kuil jiwa terbilang cukup aneh, dan terus-menerus menghalangi bertemu Chen Yinger, Long Hao Chen lantas bertujuan menyelinap ke dalam istana kuil jiwa. Tapi... Mengetahui posisinya telah terbongkar, Hao Chen segera menyusun strategi, di mana Wang Yuan diperintahkan untuk menghabisi kelompok pasukan di dalam terowongan, sedangkan dirinya bersama Sai Er akan mengatasi beberapa anggota. Setelah berhasil melumpuhkan para penjaga, suara tetua Ruo Sui tiba-tiba saja memanggil nama Long Hao Chen dan langsung menunjukkan diri. Tanpa basa-basi, Hao Chen lantas bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Sambil pasang wajah gelisah, Ruo Sui dengan cepat meminta jagoan kalian untuk secepat mungkin menyelamatkan Chen Yinger dari formasi pengorbanan darah. Di sisi lain, sesampainya di kota Zenan, Lin Xin bersama Han Yu lantas bergegas menelusuri pusat kota mencari Sima Xian. Tapi di tengah-tengah perjalanan tersebut, mereka berdua tanpa sengaja melihat seorang pria botak pelontos mirip dengan Sima Xian, sehingga pesulap hijau segera menghampirinya serta mengatakan jika tujuannya datang ke tempat ini untuk membawanya kembali, dan ternyata... Meskipun Lin Xin sempat melakukan aksi pengejaran, serta dibuat Herman melihat penampilan orang ini, dan beranggapan tidaklah mungkin ada botak lain di kuil pendeta selain Sima Xian. Tapi sayangnya anggapan barusan salah total, di mana mereka merupakan para anggota kuil pendeta yang bertujuan menyaksikan pertandingan ketua mereka. Mengetahui hal itu, Han Yu bersama Lin Xin memutuskan mengikuti gerombolan tersebut.
Setibanya di arena latihan, melihat pemimpin kuil pendeta sangatlah barbar menyerang dengan kekuatan penuh. Bahkan seluruh penonton bersorak gemuruh memberikan semangat kepadanya. Lin Xin bersama Han Yu kembali merasa ada yang aneh dengan tempat ini, di mana mereka tidaklah dapat melihat secara detail mengenai ketua pendeta, dan tiba-tiba saja di waktu bersamaan, ketika botak Saitama alias Simasian terlihat melepaskan bajunya, lalu diikuti oleh para anggota lain, dan menyambutnya sebagai pemimpin perkasa, bahkan membuat Lin Xin cuma bisa pelangak-pelongo doang kayak orang bingung, Simasian pada akhirnya menunjukkan diri. Di sisi lain, tepatnya di wilayah selatan perbatasan 10.000 binatang, di saat kakek Chen Ying'er ingin memulai ritual pengorbanan, serta mengatakan jika dirinya tidaklah memiliki cara lain, Tim Hao Chen tiba-tiba saja keluar dari gerbang teleportasi dan menyarankan si kakek untuk melepaskan Ying'er. Meski Chen Hongyu mengetahui ketiga orang tersebut adalah teman baik cucunya, tapi mengingat ritual ini sangatlah penting bagi Ying'er, Hongyu lantas memperingatkan tim Hao Chen tidak ikut campur dalam masalah ini dan memintanya pergi dari area kuil jiwa. Namun Tete Yuan segera menolaknya dengan alasan jika mereka tidak bisa menyelamatkan Chen Ying'er, maka dirinya akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Oleh sebab itu, Seng Sai-er bersama Long Hao Chen segera mengombinasikan teknik dewa untuk melenyapkan binatang tersebut. Walaupun Chen Hongyu kembali memperingatkan tim Hao Chen kalau mereka tidaklah berhak mencampuri urusan keluarganya, serta meminta mereka pergi dari tempat ini. Namun sebagai kapten tim, Hao Chen jelas tidak ingin meninggalkan Chen Ying'er begitu saja. Pasalnya dia sama sekali tidak mengizinkan Hongyu melukai temannya, sehingga duel perbaku hantaman melawan binatang roh terus berlanjut. Merasa kesal dipermainkan oleh ketiga pemuda bau kencur, serta gak mau dengerin peringatan darinya, Chen Hongyu secara barbar menggunakan formasi gerbang memanggil seekor binatang roh, sehingga menimbulkan kepanikan luar biasa hebat. Menyadari aura tekanan yang keluar dari formasi gerbang pemanggilan merupakan binatang tingkat 10, serta hal ini bisa saja mengancam hidup mereka, Long Hao Chen, Seng Sai-er dan juga Wang Yuan dengan cepat mengombinasikan teknik berkah dewa untuk menghadapi Chen Hongyu. Bahkan di waktu bersamaan, tetua Sorui terlihat muncul di area ini, serta meminta Chen Hongyu menghentikan aksinya. Di saat ketiga pewaris dewa hampir saja menghancurkan formasi pengorbanan, Chen Hongyu segera menjelaskan kejadian yang sesungguhnya, di mana formasi itu adalah satu ikatan antara dirinya bersama Ying'er, dan semua ini atas kemauan cucunya sendiri untuk menghilangkan segel kutukan di tubuhnya. Merasa kesal atas penjelasan tersebut, Sorui justru menampol Chen Hongyu. Waduh, ini aki-aki kasihan bener ya guys ya. Di sisi lain, kehadiran Lin Xin, Han Yu dan Simasian berjalan di pusat kota, sontak saja menarik perhatian anggota lain. Pasalnya bagaimana mungkin dua orang tersebut memiliki hubungan baik dengan ketua mereka, sehingga para anggota terus mengawasi pergerakan Han Yu bersama Lin Xin. Sementara itu, melihat kedua rekannya masihlah kebingungan kenapa cabang kuil pendeta harus diaktifkan kembali, Simasian lantas menjelaskan, walaupun keunggulan aliansinya terletak pada kemampuan dukungan maupun pertahanan, tapi setelah perang suci dimulai, ras iblis akan melancarkan serangan hebat ke berbagai wilayah perbatasan, sehingga membuat setiap kuil kewalahan untuk melindungi diri. Bahkan sejak insiden tersebut,
Bala bantuan yang dikirim ke wilayah kota Zenan semakin berkurang, sementara kuil pendeta hampir sama sekali tidak memiliki kemampuan bertarung, dan mengakibatkan situasi di gerbang perbatasan Zenan semakin sulit. Oleh sebab itu, para tetua mengambil keputusan menjadikan Sima Xian sebagai ketua pemimpin kuil pendeta dan mengajarkan semua tekniknya. 原来如此。 Mendengarkan penjelasan barusan, jelas saja bikin pesulap ijo nambah mewek gak karuan. Pasalnya bagaimana mungkin botak Sima Xian tidak melewati ujian ataupun syarat menjadi ketua, sedangkan Lin Xin haruslah menyelesaikan berbagai tahapan. Bukannya meladeni pesulap ijo, Sima Xian lantas mengalihkan pembicaraan, serta menanyakan apakah tujuan Han Yu bersama Lin Xin untuk membawa pergi kembali berkumpul dengan tim. Baru saja Han Yu membenarkan perkataan Sima Xian, seluruh anggota kuil pendeta yang tanpa sengaja menguping percakapan ketiga orang ini, tiba-tiba saja terlihat menghampiri botak Saitama sambil nangis kejer dan mengatakan, jika tidak ada satu orang pun yang bisa membawa ketua mereka pergi meninggalkan tempat ini. 你是我们的殿，你可不能走啊！ Singkat cerita, dikarenakan tidak ada lagi yang perlu dirahasiakan mengenai Chen Ying'er, sang kakek lantas menjelaskan secara detail di mana seluruh anggota kuil jiwa telah mendapatkan segel kutukan. Meski semua penyihir mendapatkan berkah dewa binatang agar memiliki segel kontrak jiwa, tetapi setelah binatang jiwa koit, maka penyihir tersebut akan terkena efek samping dari segel kontrak jiwa, sehingga menimbulkan gejala transformasi binatang. Dan hanya orang terpilih saja yang bisa mendekati area pohon suci untuk menghapus kekuatan segel kutukan tersebut. Chen Hongyu melanjutkan, beberapa hari yang lalu, sebuah kejadian melanda kuil jiwa, di mana pohon suci tiba-tiba meninggoy, serta mengeluarkan segel kutukan kepada seluruh anggota kuil jiwa, sehingga mengakibatkan para penyihir pemanggil binatang mengalami gejala transformasi binatang. Dan jika segel kutukan ini tidak segera diatasi, besar kemungkinan seluruh anggota penyihir kehilangan jiwa mereka sebagai manusia, dan hanya Cheng Ying'er saja yang dapat memasuki area pohon suci mengorbankan jiwanya demi memurnikan semua kutukan yang berada di tubuh anggota kuil jiwa. Meski Sair beranggapan kalau tindakan yang dilakukan Chen Ying'er sama saja bunuh diri, namun sang kakek juga tidak memiliki pilihan lain. Pasalnya semua ini adalah kemauan Chen Ying'er sendiri. 难道就没有其他的办法了吗？是最后一程。 Chen Hongyu mengatakan, walaupun tidak ada cara lain, tapi mengingat bahwa Hao Chen, Sair dan Yuan Yuan memiliki warisan dewa, Hongyu sangat yakin bisa menyelamatkan cucunya. Tanpa basa-basi, Hao Chen lantas bersedia membantu dan meminta sang kakek segera memulai proses ritual. Mengetahui dalam tubuh Ying'er masih terdapat rantai penghubung jiwa, Chen Hongyu bertujuan menggunakan hal ini sebagai penghubung antara dirinya bersama Ying'er, sehingga Chen Hongyu bisa mengirim tim Hao Chen berteleportasi ke area tidak jauh dari cucunya. Baru saja ingin melanjutkan perjalanan menelusuri wilayah segel kutukan, botak Saitama, pesulap hijau bersama Han Yu tiba-tiba saja muncul tepat di belakang Tete Yuan, dan tanpa sengaja terkena pukulan maut dari Wang Yuan Yuan. Walaupun kedatangan Han Yu bersama dua rekannya sempat mengejutkan sang kapten, serta menanyakan bagaimana mereka bisa nyampe ke sini, Han Yu lantas menjelaskan, hal ini diakibatkan oleh rantai penghubung jiwa. Di waktu yang sama, ketika Hao Chen baru saja ingin menjawab pertanyaan Lin Xin, dan tanpa sengaja melihat fenomena aneh, serta beranggapan hal itu pastilah formasi pengorbanan milik Chen Ying'er, Hao Chen segera memerintahkan seluruh anggota mendekati area tersebut.
Sementara itu, dengan penampilan skin baru, Chen Ying'er lantas menegaskan bahwa dia tidak ingin mengorbankan jiwanya begitu saja, sehingga dia secara barbar langsung menyerang para binatang yang menargetkan dirinya. Di sisi lain, sambil menyaksikan pertarungan ini, Long Hao Chen pada awalnya beranggapan kalau binatang tersebut salah lawan. Pasalnya Chen Ying'er mampu mengalahkan para binatang dengan mudah. Tapi siapa sangka hal mengejutkan tiba-tiba saja kembali terjadi. Patung reruntuhan dewa binatang justru memancarkan energi kehancuran dan bahkan langsung menunjukkan diri. Nah guys, seperti itulah alur cerita perjalanan King Hao Chen di bagian kali ini. Untuk kelanjutan alur ceritanya, tunggu notifikasi dari teman santuy ya guys ya. Jadi langsung aja klik subrek dan nyalain loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video-videonya. Oke lah, makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank undur diri mau lanjut ngopi-ngopi santuy dulu. See you next time guys. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong.